teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari ini aku mau coba update video tentang karakter musang yang aku baru terima dari temanku. Jadi ini kondisinya galak banget teman-teman tuh. Ini sama sekali nggak bisa dipegang karena memang fresh alam, dia baru dapat. Nah teman-teman mau tahu gimana cara aku jinakin musang-musang ini, ya simak terus video ini. Bagaimana nanti teman-teman bisa lihat cara aku handle ketiga musang ini. Ini aku mau langsung handle tiga-tiganya, jadi nggak satu persatu. Semoga aja bisa langsung dilus, minimal bisa langsung dilus, supaya nanti kedepannya untuk handle handle lanjutannya bisa lebih mudah. Oke teman-teman, untuk lebih lanjut simak terus video ini, dan jangan lupa kalau menurut teman-teman video ini dari bermanfaat, silahkan di like, di komen, atau di share. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru join di channel ini, mohon supportnya untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman langsung dapat updatean kalau aku share atau update video terbaru. Oke teman-teman, kita langsung simak aja ya gimana prosesnya. Oke teman-teman, jadi ini kondisi ketiga musangnya nih, teman-teman bisa langsung lihat sendiri gimana respon dia saat aku mau nyentuh ya. Jadi ketiga musang ini benar-benar kondisinya galak total teman-teman. Nah, hal pertama yang harus teman-teman siapkan untuk melakukan proses penjinakan itu, yang pertama siapkan mental. Siapkan mental, jangan sampai mental kita ngedon gitu, jangan sampai lebih dominan musang ketimbang kita yang mau ngejinakin, karena memang si musang ini akan ngelihat gitu, akan membaca atau akan ada insting yang mereka bisa lihat gitu. Kalau misalkan kita selaku owner itu ragu atau takut, maka dia akan lebih berani teman-teman. Tapi sebaliknya, ketika kita berani, kita menguasai kondisi, dia akan sedikit lebih tenang gitu. Nah, dan usahakan posisi kita itu berada di posisi yang safety ya teman-teman. Jadi ada space jarak ketika memang kita mau coba handle, karena memang kalau kita langsung pegang secara langsung, otomatis ya resikonya kita akan tergigit gitu. Tapi beda halnya ketika kita ngasih jarak terlebih dahulu. Jadi ketika dia mau strike atau mau gigit, kita ada sedikit ruang untuk ngeles ya, untuk menghindar. Nah, kita usahakan posisi tangan mengepal teman-teman, karena memang menurut beberapa artikel psikologis hewan itu membaca ketika tangan mengepal ini kondisi kita itu tidak menyerang. Mereka mengetahuinya itu kita nggak nyerang gitu, sehingga mereka nggak ngedef gitu. Tapi beda halnya ketika kita membuka tangan. Kalau membuka tangan, mereka akan lebih agresif tuh. Akan lebih agresif karena mereka merasa tertekan atau terancam gitu. Jadi usahakan posisi tangan terkepal gitu. Oke. Walaupun memang pada aktualnya tangan kita kegigit, ya itu resiko, dan memang teman-teman harus persiapkan itu. Nah, contohnya kayak gini nih. Dan usahakan posisi tangan ketika dia strike, kita jangan tarik teman-teman, karena khawatirnya tangan kita akan sobek ketika dia gigit, terus kita tarik gitu. Jadi usahakan kondisi kita tetap tenang. Coba kuasai kondisi. Ini cuma satu yang dia posisinya defend, dan yang lainnya lebih terlihat sudah mulai tenang gitu. Oke, nah setelah ini, ketika memang teman-teman sudah merasa yakin, teman-teman bisa lanjut dengan hand feed teman-teman. Kita coba kasih makan langsung dengan tangan.
dan coba sambil di handle. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah siapin setengah potong pisang ya. Nanti teman-teman ini aja potong kecil-kecil. Nanti kita coba kasih pakai tangan langsung ya teman-teman. Pasti ya kalau kegigit sedikit mah pasti kena, tapi kita coba ini secara pelan-pelan supaya si musang ini benar-benar kenal sama tangan kita gitu. Oke, kita mulai aja. Bismillah. Gelap banget teman-teman ya. Oke, ini harus kita jarakin karena memang ngeri banget nih. Oke, wah, mulai nggak kondusif, kita coba hentikan dulu sebentar. Sepertinya memang pada benar-benar lapar ini musangnya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Wah. Pada lapar nih. Sangat lapar. Oke. Nah, setelah ini prosesnya terus teman-teman ulang. Jangan lupa kalau pagi sama malam dimandiin. Tapi itu opsional. Kalau misalkan teman-teman bisanya pagi, ya pagi. Nanti setelah pagi dimandiin, dijemur. Tapi jangan kena matahari langsung. Sambil dihandle, dilus-lus. Setelah itu teman-teman ulang setiap hari itu ya, sampai benar-benar kondisinya si musang ini gak ngedef ketika tangan kita mau nyentuh dia. Nah, karena memang kondisinya ini menurut aku belum terlalu kondusif ya teman-teman, dan aku kayaknya kurang rasa yakin buat langsung jinakin tiga-tiganya secara langsung. Jadi ini harus bertahap gitu, harus bertahap dan pelan-pelan prosesnya. Tapi aku yakin ini bisa jinak karena memang ya dibalik proses yang kita lakukan pasti ada hasil. Walaupun nanti hasilnya nggak tahu akan sesuai aktual dengan atau enggak gitu, akan sesuai dengan ekspektasi atau tidak gitu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu cara aku handle karakter musang yang galak. Memang penuh resiko teman-teman, tapi aku pernah dapat sedikit kata-kata bijak dari Kak Mara Najwa. Katanya hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Sama dengan halnya hidup musangnya teman-teman. Jadi ketika kita nggak berani, kita nggak mempertaruhkan rasa sakit, maka ya musang ini nggak bakal mengenali kita gitu, nggak bakal mengenali tangan kita. Oleh sebab itu ya kita harus rutin handle, rajin-rajin ajak interaksi, dimandiin, dielus-elus, dikasih makan gitu, supaya mereka ini kenal sama kita. Dan ketika mereka sudah kenal, mereka sudah mengerti gitu, kalau kita tuh orang yang punya niat baik untuk merawat mereka, ya pasti mereka akan memberikan timbal balik yang positif gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya memang sekali lagi ini semua penuh resiko. Tanganku aja ada yang kena nih di bagian jempol sama tunjuk, sedikit berdarah tapi nggak kelihatan mungkin. Tapi nggak apa-apa, ini namanya proses. Yang namanya proses ya penuh dengan perjuangan teman-teman. Sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk supportnya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan isi di kolom komentar. Dan aku mohon bantuannya untuk saran dari teman-teman. Kalau memberikan aku saran, apabila memang dalam proses atau aktualnya aku ada kekurangan, tolong diberikan saran dan masukan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, aku juga mohon supportnya untuk
subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya setiap aku update atau setiap aku upload teman-teman dapat notifikasi update-nya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru atau hal-hal yang tidak mengenakan hati. Saya Muhammad Iqbal mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.